di sini kita bisa menggunakan EACF untuk membantu kita menentukan orde dari proses ARMA ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ACF dan PACF secara umum, kita bisa mengamati, kita bisa mengidentifikasi bahwa suatu data hanya mengikuti sebagai proses ARMA, di mana ketika kita amati ACF dan PACF-nya itu sama-sama menunjukkan pola yang turun menuju 0 ya. Jadi tidak menunjukkan pola dia terputus di leg tertentu baik di ACF maupun PACF ya. Jadi dengan menggunakan plot ACF dan PACF, proses ARMA itu hanya memberikan gambaran bahwa pola dari autokorelasi maupun autokorelasi parsialnya itu menurun menuju 0. Nah, bagaimana cara menentukan orde P dan Q-nya? Di sini kita akan mencoba identifikasi dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan alatnya adalah Extended Autocorrelation Function, atau kita singkat dengan sebutan EACF, di mana EACF ini dikembangkan oleh Tsai dan Tiao pada tahun 84 ya. Jadi spesifikasi EACF itu diberikan dalam bentuk tabel 2x2, di mana barisnya itu menunjukkan orde dari sebagai proses AR-nya ya, sebagai komponen AR, sedangkan pada bagian kolom ini menunjukkan orde dari komponen MA-nya ya. Jadi ordenya bisa mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, baik orde MA maupun orde AR. Secara umum ide dari EACF ini, kalau misalkan kita punya suatu proses yang mengikuti proses ARMA, pertama yang dilakukan adalah kita mengidentifikasi sebagai proses AR-nya dulu ya. Nah, kalau misalkan proses AR-nya sudah kita identifikasi ya, jadi katakanlah proses AR-nya ini, komponen AR-nya ini adalah ordenya adalah misalkan 0 ya. Nah, kalau sudah teridentifikasi komponen autoregresifnya, langkah berikutnya ya, pada tahapan ini kita identifikasi 0. Pada langkah berikutnya, data kita sekarang hanya mengandung komponen MA saja ya, karena ini sudah kita anggaplah sudah diestimasi ya. Nah, karena AR sudah kita estimasi dengan orde 0, sisanya adalah komponen MA, di mana sekarang komponen MA-nya ini kita buat fungsi autokorelasinya ya. Artinya di sini kita hitung berapa korelasinya kalau ordenya adalah bukan orde, maksudnya kalau leg ke-1 ya. Kalau legnya ke-1, kalau autokorelasi pada leg kedua, pada leg ketiga dan seterusnya ya. Begitu juga kalau sekarang kita pandang data kita itu adalah sebagai proses ARMA, kita estimasi dulu misalkan orde dari AR-nya adalah 1 ya. Karena kita pandang sebagai AR1, maka kita punya sisanya yaitu komponennya adalah MA. Dengan cara yang sama kita hitung ketika orde AR-nya 1, kita hitung autokorelasi pada saat leg ke-1, pada leg kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi ini proses ini kita lakukan untuk setiap orde dari proses AR ya. Jadi nanti secara umum kita dapatkan bentuk tabel 2x2, di mana di dalam tabelnya ini isinya adalah nilai autokorelasi untuk leg tertentu. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel EACF tersebut untuk mengidentifikasi model sebagai proses ARMA ya. Nah, misalkan kita punya suatu data runtun waktu, kita sebut YT, yang mengikuti proses ARMA 11 ya. Maka karena dia adalah ARMA 11, kalau kita amati tabel EACF, maka kita tahu AR-nya adalah 1 ya, orde dari AR-nya adalah 1. Kemudian karena dia merupakan proses MA ya, MA dengan komponen, dia mengandung komponen MA dengan orde 1, kita tahu bahwa prinsip dari proses MA1 ya, kita tahu karakteristiknya apa kalau kita amati ACF-nya. Karena dia adalah proses MA1, maka kita tahu bahwa plot ACF-nya akan terputus setelah leg ke-1 ya. Artinya pertama kita amati dia adalah proses yang ini ya, yang ini ya.
Karena dia adalah MA1, maka CF-nya akan terputus setelah leg ke-1, artinya pada leg ke-1 ada korelasi, sedangkan pada saat leg kedua dan seterusnya maka nilai autokorelasinya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita amati di sini ini adalah autokorelasi leg ke-1 dari proses MA1, dia nilainya tidak 0, sedangkan setelah leg ke-1 dan seterusnya ini nilainya adalah 0 sama dengan 0 ya. Jadi nanti ketika kita mengeluarkan tabel EACF ya, nanti tabelnya itu akan memberikan tidak berupa nilai autokorelasinya seperti tabel yang ada di sini ya. Ini kan berupa nilai autokorelasi, tetapi tabelnya nanti disimplifikasi hanya berupa simbol X dan 0 ya. Dimana X ini menyatakan nilai bilangan tak 0, artinya autokorelasinya tidak sama dengan 0 ya, artinya autokorelasinya signifikan, itu ditunjukkan dengan nilai X. Sedangkan nilai O itu menyatakan nilai autokorelasinya sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita punya nilai autokorelasi yang di sini, ini nilainya 0, sedangkan yang ditunjukkan dengan X adalah tidak 0 ya. Kemudian sebenarnya tanda bintang ini juga sama ya. Tanda bintang ini menunjukkan sama seperti X, dia menyatakan bahwa nilai autokorelasinya itu bisa tak 0 di antara -1 dan 1 ya. Nah, dari tabel cara identifikasi EACF itu ditunjukkan dengan cara kita melihat bidang segitiga yang disusun oleh nilai 00 ini. Disusun oleh bukan 0 ya, tapi simbol O di sini. Jadi kalau kita amati bidang simbol 00 ini, simbol O di sini, dia membentuk menyusun bentuk segitiga di mana sudutnya itu berada di ya segitiga yang saya gambarkan dengan garis hijau, di mana sudutnya itu berada di posisi 1,1 ya, ada di sini sudutnya. Berarti dia adalah proses AR1, dia adalah proses ARMA dengan orde P-nya adalah 1 dan orde Q-nya adalah 1 ya. Jadi kalau kita diberikan tabel EACF, kemudian mau menunjukkan atau menentukan orde dari proses ARMA, tinggal kita amati susunan angka atau bilangan atau notasi O ya, dimana notasi O ini membentuk sudut segitiga ya, dimana sudut segitiganya ini adalah yang menentukan orde dari proses ARMA. Nah, sekarang kalau diberikan EACF seperti ini ya, kita bisa lihat ya, susunan notasi O dia membentuk bidang segitiga seperti ini ya, di mana sudutnya berada di titik di mana P-nya 0 dan MA-nya 1 ya. Berarti ini adalah ARMA 0,1 ya, atau ARMA 0,1 ini sama saja dengan MA 1 ya. Nah, bagaimana tabel EACF untuk proses AR1 ya? Sebenarnya ini mudah ya, bisa kita gambarkan bentuk EACF-nya. Yang di atas itu selalu proses MA ya, komponen MA 1, 2, 3, 4. Ini AR-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Berarti kita hanya perlu menyusun bidang segitiga ya, di mana bidang segitiganya itu membentuk sudut, letaknya itu adalah di titik AR-nya 1 dan MA-nya adalah 0. Berarti di sini ya. Berarti ini adalah 0. Ini adalah 0 0 0 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, berarti ini adalah X X X, ini adalah 0 0 0 0 0 0 ya. Dan di sini nilainya X, 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 dan X ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita punya tabel EACF seperti ini, artinya kita identifikasi suatu data runtun waktu sebagai proses AR1. Selain EACF, kita juga punya cara lain ya untuk menentukan
orde dari proses ARMA, ini bisa seleksi model melalui kriteria informasi ya. Nah, ada dua kriteria informasi yang cukup terkenal. Yang pertama itu disebut Akai Case Information Criterion atau disingkat AIC. Ini ditemukan oleh orang Jepang ya, namanya Akai Ke tahun 74. Kemudian yang kedua, kriteria informasi yang kedua disebut BIC atau ini adalah Bayesian Information Criteria. Ditemukan tahun 78 ya. Baik AIC maupun BIC ini adalah sama-sama kriteria informasi yang merupakan fungsi dari nilai log maksimum likelihood. Jadi ini kaitannya dengan nilai maksimum likelihood. Jadi kalau AIC itu kita definisikan sebagai minus 2 dari log maksimum likelihood ditambah 2K, di mana K-nya ini merupakan menunjukkan banyaknya parameter di dalam model ya. Jadi kalau kita punya proses AR saja ya berarti parameter modelnya kan ada sebanyak P ya, ada P1, P2 sampai dengan PP. Atau kalau kita punya modelnya adalah MA, maka nilai K ini ya banyaknya parameter di dalam model MA. Ya berarti ini adalah theta 1, theta 2 sampai theta Q. Nah, kalau kita punya model ARMA P, Q, ya berarti kan kita punya theta 1 sampai theta Q dan P1 sampai P, berarti P tambah Q ya. Nah, kalau modelnya ada intercept, maka kita beri tambah 1 ya. Ini yang nanti yang menyatakan parameter theta 0 ya. Tapi kalau tidak ada intercept, maka cukup jumlah parameter di dalam model yaitu P ditambah Q. Nah, kalau kita menggunakan BIC, BIC ini perhitungannya sama menggunakan log maksimum likelihood ya. Cuma di sini ada nilai penaltinya itu berbeda. Kalau AIC itu adalah penaltinya 2 kali K. Kalau ini adalah fungsi bukan hanya terhadap banyak parameter tetapi terhadap banyaknya data sampel ya. Jadi ini adalah K dikali log N. Jadi kriteria ini bisa kita gunakan untuk membandingkan model ya. Jadi kalau kita punya suatu model ARMA P, Q, kita bisa evaluasi untuk beberapa nilai P dan Q ya. Kemudian kita evaluasi untuk beberapa nilai P dan Q, kita bandingkan mana nilai P dan Q yang memberikan nilai kriteria informasi paling kecil. Nah, jadi model yang terbaik itu adalah kalau nilai AIC maupun BIC-nya itu adalah yang paling terendah. Nanti kalau kita menggunakan R, kita bisa menggunakan fungsi ARMA subset. Cuman ARMA subset ini dia lebih menggunakan kriteria informasi yang menggunakan BIC ya. Jadi ARMA subset ini bisa kita gunakan salah satu alat untuk mengidentifikasi orde P dan Q dari proses ARMA.